Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana melakukan pengujian hipotesis uji min berpasangan berbasis teori dengan menggunakan applet yang sudah disediakan. Nah, di sini saya ada dua contoh kasus. Kebetulan contoh kasus yang saya pakai adalah contoh kasus yang sama seperti sebelumnya, yaitu adalah kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata waktu tempuh berlari secara narrow dengan rata-rata waktu tempuh berlari secara wide. Namun karena ini adalah desain penelitian ini adalah pair design ya, berarti kita tidak bisa menggunakan uji 2 min ya, tapi kita harus menggunakan uji min berpasangan. Nah, seperti yang kita ingat, H0 dan HA-nya adalah bukanlah mu1 dikurangin mu2 sama dengan 0 ya. Terus HA-nya itu adalah mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Nah, bukan seperti ini ya. Tapi yang benar adalah mu D sama dengan 0 atau mu D tidak sama dengan 0 ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi kita pakai yang ini nih. Nah, sekarang kita masuk ke statistiknya. Nah, di statistiknya itu kita sudah mendapatkan dari data ya. Jadi dari data tuh setiap unit observasi kan disuruh lari 2 kali ya gitu ya. Jadi kita punya X bar yang narrow adalah 5,534. Kemudian X bar yang wide adalah 5,549. Kemudian standar deviasi yang narrow adalah 0,26. Standar deviasi yang wide adalah 0,273. Nah, tapi kan kita tidak membutuhkan data ini ya. Yang kita butuhkan itu adalah selisihnya ya. Itu adalah ininya. X bar D adalah 0,075 dan standar deviasi dari difference-nya adalah 0,088 ya. Nah, ini data inilah yang dipakai untuk melakukan pengujian hipotesis berbasis teori ya. Nah, untuk itu saya akan membuka appletnya ya. Jadi saya akan membuka appletnya. Nah, di sini saya buka appletnya. Appletnya pilih yang teori based inference seperti biasa ya. Nah, namun di sini karena kalau kita pilih ya, di sini hanya ada one proportion, one mean, two proportion sama two means. Nah, sementara tidak ada pair design di sini. Namun ingat bahwa jika kita kembali ke PowerPoint tadi, nah sebenarnya yang kita lakukan ini adalah one mean test. Ya, oleh karena itu kita akan pakai yang one mean. Yang one mean dengan n-nya itu adalah 22. Kenapa? Karena memang ada 22 data ya. Kemudian X bar-nya itu tadi adalah 0,075 dan standar deviasinya tadi sudah saya hitung juga 0,088 ya. Ya. Dan di sini saya calculate. Kemudian saya bisa menguji hipotesis. Saya akan melakukan test of significance di sini. Dan di sini saya pilih yang tidak sama dengan ya, sesuai dengan hipotesis alternatif yang kita punya tadi. Ya, kemudian saya hitung calculate. Dan di sini saya dapatkan T-nya itu adalah 4. Statistik T-nya adalah 4. Nah, jadi statistik T-nya 4 dan kita ingat ingat batas-batasnya itu adalah, nah ini ada di sini. Dan daerah ini, jika kita ingat, daerah ini itu adalah daerah di mana kita mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menolak H0. Berarti kita mempunyai bukti yang sangat kuat untuk mengatakan benar bahwa rata-rata waktu tempuh berlari secara narrow itu berbeda dengan rata-rata waktu tempuh berlari secara wide. Ya. Nah, oke, berarti kita sudah membuktikan bahwa mu D itu tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita pengen tahu mu D itu sebenarnya itu berapa. Nah, kita melakukan estimasi di sini atau kita melakukan confidence interval. Berarti mu D itu di antara berapa sampai berapa. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan applet yang sama. Nah, di sini kita bisa pakai batas kepercayaannya itu 95% dan ini adalah batas-batas kepercayaan yang sudah diberikan 0,036 sampai 0,114. Ya, oke. Dan mu D itu didapat dari narrow dikurangin wide ya. Narrow dikurangin wide.
Oleh karena itu selisih antara yang narrow dengan dikurangin yang wide itu di antara 0,036 sampai 0,114. Jadi terbukti dari data, sudah terbukti, kita punya bukti yang kuat untuk mengatakan lari secara narrow itu lebih lama, atau lari secara wide itu lebih cepat dibandingkan lari secara narrow. Lebih cepatnya seberapa lama? Yaitu sebesar ini estimasinya. Oke, semoga cukup jelas. Nah, saya masuk ke contoh kasus yang kedua. Nah, ini lagi-lagi pakai M&M lagi, coklat M&M. Hipotesis nolnya, hipotesis A-nya adalah sebagai berikut, yaitu mu D-nya sama dengan 0, mu D-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini kebetulan saya tidak punya datanya, ya. Jadi datanya saya belum hitung. Nah, tidak masalah kalau belum kita hitung, kita bisa download datanya terlebih dahulu, ya. Ada di sini. Nah, sini MN ada di bab 7, ya. Nah, tinggal saya copy aja, ya. Nah, tapi untuk menghitung, kita pakai untuk menghitung statistik-statistik yang diperlukan, kita pakai applet ini, match pair dulu, ya, sementara walaupun kita tidak akan menggunakan simulation based applet, ya. Di sini saya use data. Nah, di sini saya dapatkan statistiknya itu min 10,882 dan standar deviasinya 36,301, ya. Nah, saya akan catat. Jadi XD-nya adalah min 10,882 dan standar deviasinya adalah 36,301, ya. Nah, dari ini saya akan menghitung T-nya, ya, dengan menggunakan applet yang sama nih. Jadi applet yang ini nih, yang teori based inference, ya. Jadi di sini saya uncentang dulu semuanya, kemudian saya reset, ya, pakai applet yang one min, dan jumlah datanya tadi ada saya tidak tahu jumlah datanya tadi ada berapa. Ada 17, ya, jumlah datanya ada 17. Kemudian X bar-nya adalah kita sudah hitung tadi min 10,882, standar deviasinya 36,301 dan saya 36,301. Oke, saya calculate. Kemudian saya teori based inference. Di sini 0 dan tidak sama dengan 0, ya. Jadi karena hipotesis alternatifnya itu adalah ini, tidak sama dengan 0 nih. Dan saya bisa hitung statistik T-nya adalah minus 1,24. Nah, sekarang kita akan uji apakah statistik T ini sudah cukup untuk menolakkan 0. Dan kita ingat ini berada di antara, nah, ini ada di dalam sini, ya. Ini di mana daerah ini adalah daerah di mana kita belum bisa menolak H0. Atau dengan kata lain, kita dari bukti, dari data, kita belum punya bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata banyaknya MNN pada mangkok besar berbeda dengan rata-rata banyaknya MNN pada mangkok kecil, ya. Kita belum punya bukti untuk mengatakan seperti itu. Atau kita juga bisa pakai p-value, ya. P-value-nya pun sudah dihitung di applet tersebut, yaitu 0,2343. Dan ini jelas lebih besar dari 10%. Nah, kita mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu belum bisa menolak H0. Nah, berarti mu D-nya itu masih dipercaya, yaitu sama dengan 0. Nah, kalau kita pengen mengestimasi confidence interval buat mu D, kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan ini, ya, confidence interval ini, yaitu minus 29,54, ya, sampai 7,7822. Ya. Nah, berikut sekian tutorial applet berbasis teori untuk pengujian uji min berpasangan, ya. Semoga cukup jelas dan semoga Anda bisa menggunakan applet untuk melakukan pengujian baik itu berbasis teori maupun berbasis simulasi, ya, untuk uji min berpasangan seperti ini.